Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil bagi Allah ketika seseorang berniat baik, Allah kirimkan kepada orang itu lika-liku perjuangan dan pengorbanan yang begitu dahsyat untuk bisa menuju kepada kebaikan itu. Dan hari ini Allah pun menguji kita. Bukan sesuatu hal yang mudah. Di siang hari turun hujan, adem-adem, tapi kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk meninggalkan semua aktivitas dunia kita untuk i'tikaf di masjid di dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kita berharap kepada Allah semoga ibu yang hadir di sini dan teman-teman kita yang mungkin sudah niat untuk datang ke majelis ilmu ini, cuman qadarullah karena turunnya hujan, tidak menutup kemungkinan buat Allah untuk membalas kebaikan-kebaikan dia. Ya Allah, pandang semua amal ibadah hari ini ya Allah. Mungkin di antara ibu-ibu semua ada yang punya hajat, yang hari ini hajatnya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibu mengorbankan waktu, mengorbankan masa, mengorbankan tenaga, persiapan yang matang untuk hadir di sini 1 jam ke depan, dibalas oleh Allah dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang secara min haitsu la yahtasib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita apa? Di antaranya kita diberikan oleh Allah kesehatan, dan kesehatan itu digunakan untuk kebaikan. Kita diberikan oleh Allah jabatan, dan jabatan itu digunakan untuk kebaikan. Kita diberikan oleh Allah harta, dan harta yang Allah titipkan buat kita pun digunakan oleh kebaikan. Dan hari ini Allah pun memberikan rezeki kepada kita untuk diberi kemampuan bisa hadir di nuansa-nuansa hujan seperti ini. Ini bukan satu hal yang mudah. Maka kita akan buka khazanah keilmuan Allah. Bagaimana sih rumusan rezeki yang Allah paparkan kepada kita lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, apa itu rezeki? Ya, para ulama mengatakan rezeki itu adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahallahu lak. Rezeki itu segala sesuatu yang bermanfaat buat kita, yang Allah halalkan kepada kita, itu rezeki, Bu. Jadi rezeki itu apa? Segala sesuatu yang bermanfaat buat kita dan Allah halalkan, itu rezeki. Maka kalau hari ini kita mendapatkan sesuatu yang Allah tidak perbolehkan, itu bukan rezeki. Berupa apa? Sawaun kana malbusun, bisa berupa pakaian. Ya, au mat'umun, bisa berupa bahan makanan. Hatta azzaujah rizqun, sampai teman pasangan hidup kita yang memberpasamai dalam mahligai rumah tangga kita itu adalah rezeki. Si suami punya istri, istri adalah rezeki buat suami. Si istri punya suami, suami adalah rezeki buat istri. Kemudian bisa berupa al-aulad, anak-anak itu rezeki. Lihat tetangga kita, saudara kita, teman karib kita, bahkan mungkin keluarga kita yang sudah puluhan tahun membina rumah tangga,
asetnya banyak, tokonya di mana-mana, mobil tinggal pilih, rumahnya besar, tapi hingga detik ini minta anak sama Allah, belum berikan. Al-aulad itu rezeki. Wasihah, kesehatan kita rezeki. Ya, saya dari hari Jumat, Sabtu, Ahad keliling Magelang, kemudian Jogja, kemudian Cirebon, kemudian Brebes. Hari Ahadnya saya harus membersamai anak jenguk di pondok, malam Seninnya tepar saya. Senin, Selasa, Rabu ini masih ada suara-suara parau. Senin, Selasa, Rabu otomatis saya cancel semua kajian-kajian. Ya, tadi malam kafilah kajian fikih muamalah libur. Memang jadwal saya cuman penggantinya nggak ada, akhirnya diliburkan. Ya alhamdulillah, bismillah, saya Kamis untuk memulai ini saja. Bisa sehat itu rezeki. Siapa yang bisa melihat kesehatan itu rezeki? Orang sakit, Bu. Ya. Makanya kalau kita makan itu, nikmatnya makan kapan? Kalau kita sehat. Kalau kita nggak sehat, mau makan apapun terasa pahit. Mau ada rendang, mau ada lontong opor segala macam. Ketika kita sariawan saja 16 di mulut, itu ya Allahu Akbar. Nggak ada rezeki buat kita makan. Maka ketika kita punya makanan, kalau kita suka makan, kalau kita nggak suka jangan dimakan. Semua makanan itu sehat, tidak ada makanan yang tidak sehat. Semuanya sehat. Kalau hari ini kita nggak boleh makan rendang karena kita darah tinggi, itu introspeksi diri. Dulu kita mungkin menghina daging kambing itu adalah tinggi kolesterol. Kalau hari ini kita nggak diperbolehkan oleh dokter makan goreng-gorengan karena kolesterol kita tinggi, yang salah bukan gorengannya, gorengan itu sehat. Maka kalau hari ini di usia kita yang 48, 50 tahun, 35, kita nggak ada pantangan, nikmatin. Orang bisa sakit, bisa pantangan, nggak boleh makan apa-apa karena efek yang pertama dia menghina yang namanya makanan. Makanan itu nggak boleh dihina. Minuman nggak boleh dihina. Nggak ada bedanya antara aqua, ele mineral, ini apa nih? Cleo, nggak ada. Ini semuanya untuk diminum. Siapa yang haus, minum apapun mereknya, insya Allah lepas dahaga kita. Gara-gara kita nyinggung orang, itu bisa dampaknya berat buat kita, Bu. Dasar pendek, besok anak kita pendek. Dasar kamu jelek, besok kita jelek. Pokoknya apapun yang terlontar dari lisan ini, tanpa kita pikir-pikir, dampaknya luar biasa. Bilang tolol, bangkrut, Bu. Ya kan? Apanya? Semua hartanya dijarah gara-gara bilang tolol. Oh ya, hati-hati. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dia bisa menjaga lisannya. Nah. Kemudian as-sam'u, bisa mendengar itu rezeki. Ya, bisa mendengar itu rezeki. Kita membersamai teman-teman disabilitas, Bu. Di antara mereka ada yang tunarungu, ada yang tunawicara. Saya hingga detik ini nyari pendamping, penterjemah yang orang muslim. Bisa begini nggak saya dapatkan. Kebanyakan orang-orang Nasrani kita kesulitan. Setiap hari Jumat, tadinya kita di Masjid Jami, sekarang di Argopeni itu membersamai teman-teman disabilitas. Mereka kepengen ngaji. Ada yang tunarungu, ketika saya ngomong teriak-teriak juga mereka nggak bisa, nggak tahu apa. Akhirnya saya pelan-pelan. Allah menciptakan kita semua tuh pelan-pelan, Bu. Ya kan? Akhirnya di antara mereka ada yang betul-betul ngasih masukan. Seperti itu, pelan-pelan ke mereka. Saya cari, belum ada, belum diketemukan. As-sam'u, pendengaran. Makanya kalau orang sudah mendengar panggilan azan, dia tidak punya uzur syar'i untuk tidak bisa untuk azan, maka dia harus ikuti panggilan azan. Ya Rasulullah, ini Umil Maktum, orang yang buta, Bu. Di dalam kitab Bidayatul Mursyid wa Nihayatul Muqtasid, ya Rasulullah, aku ini buta. Kalau aku ke masjid zuhur asar, insya Allah bisa pakai tongkat. Tapi kalau untuk maghrib, isya, subuh, aku nggak bisa. Apalagi dulu di Mekah, Madinah itu
Masjid itu jauh jaraknya, bukan seperti sekarang. Setiap 300 meter ada yang namanya bekas sumur. Sumur-sumur, Bu, sumur orang-orang dulu. Sumurnya itu dalam-dalam. Makanya Bir Ali itu dari kata-kata bi'run, artinya bir, banyak sumur. Ya. Ibu yang pernah umroh, yang biasanya miqatnya di Bir Ali, itu awalnya banyak sumur di sana. Dikatakan bir itu kenapa? Dulu itu banyak sumur-sumur. Kalau terperosok, kala jengking, ular, Bu, ya Allah. Ularnya orang Arab itu beda dengan ular orang Indonesia. Bir Ali, ya. Kata Rasulullah SAW, oh ya sudah, engkau gak kenapa-napa, tidak datang ke masjid, karena memang sesuatu yang betul-betul mengkhawatirkan. Ketika Ummul Maktum ini sudah berpaling kepada Rasulullah, ingin pulang, ditanya oleh Rasulullah, hal sami'tan nida, kamu dengar suara azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada alasan untuk kamu untuk tidak sholat di mana azan berkumandang. Makanya ketika kita kepengen pendengaran itu adalah rezeki, gunakan pendengaran ini untuk hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aqlu, akal juga rezeki dan lain sebagainya. Ini rezeki, Bu. Ya. Ya, sekarang kunci pertama biar kita yakin seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, bisa kok si suami itu ngurus anak. Banyak duda-duda keren yang mereka bisa membesarkan anak-anaknya walaupun tanpa istri. Seorang istri banyak kok yang dia hidup tanpa suami. Karena apa? Berpedoman, suami saya hanya pencari rezeki. Pencari rezeki suatu saat bakal pensiun. Ya. Yang memberikan rezeki saya cuman Allah. Maka yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rezekinya sudah dijamin sama Allah. Pertama nih, Bu, kuncinya. Ya. Rezeki anak kita dari mulai dikandung oleh emaknya, itu rezekinya sudah diatur sama Allah, Bu. Lewat apa? Aliran darah haid seorang wanita yang sudah mengandung dipampet sama Allah, nggak keluar haid. Untuk apa? Aliran makanan saripati. Dan lebih dahsyatnya gimana, Bu? Ketika emaknya makanan yang jelek-jelek, emaknya makan nih, maka yang jelek-jelek itu lari ke emaknya, yang baik-baik lari ke janin. Masya Allah. Emaknya makan sesuatu yang jahat misalkan, ya, sesuatu yang gak sehat, itu aliran yang gak sehat masuk ke emaknya, aliran yang sehat masuk ke bayinya, ke janinnya. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seandainya kita hari ini, ya Allah, rezeki saya gimana ya Allah? Kata Allah, coba kamu kembali lagi pada saat kamu sedang dalam posisi janin. Siapa yang memberikan rezeki kepada kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kok seorang janin ketika sudah 9 bulan dia lahir, dia nangis, Bu, fitrahnya. Para ulama bilang, karena janin mengatakan, ya Allah, kalau aku sudah terjun ke dunia, berarti aku harus kerja. Sunnatullah itu berlaku. Dulu waktu dalam perut emakku, aku nggak kerja dapat rezeki. Ya, aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah menderita. Ketika aku lahir ke dunia ini, maka siap-siap sinetron kehidupan akan aku hadapi. Hari ini aku dalam keadaan bahagia, mungkin sore aku nangis. Hari ini aku nangis, mungkin besok aku bahagia. Itu semua daripada sunnatullahnya dunia. Janin nangis. Kalau janin nggak nangis, dipukul sama dokternya, biar nangis, karena fitrahnya nangis. Jadi semua makhluk yang berakal ataupun yang nggak berakal dijamin semua rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang cuma lulusan SD
yang dikhawatirkan rezekinya sama Allah. Mungkin anak saya yang SD ini nggak mungkin bisa seperti kakak-kakaknya. Ya, bisa jadi kakaknya yang S1 rezekinya tidak lebih banyak daripada adiknya yang cuma lulusan SMA. Rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidak ada satupun binatang yang melata, yang bergerak di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Hai Musa, labaik ya Allah. Ini ada batu besar. Pukul dengan tongkatmu Musa. Dipukul, des, tebelah batu. Di dalam batu besar itu ada batu lagi. Hai Musa, pukul lagi, itu batu yang kedua kali. Dipukul, pecah lagi, ada batu lagi, Bu. Dipukul lagi, pecah, ada batu lagi. 5 kali dipukul, batu. Muncul batu yang kecil. Ketika batu kecil itu dipukul Musa, batu itu terbelah. Di dalam batu itu ada ulet yang sedang makan dedaunan. Nabi Musa mengatakan, Masya Allah, Allahu Akbar. Di dalam batu besar ada batu lagi. Ada seekor ulat yang sedang makan. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Burung gagak itu kalau punya anak pasti anaknya warnanya apa, Bu? Hitam atau putih? Hitam. Ternyata suatu hari burung gagak ini melahirkan anak warnanya putih. Burung gagak meninggalkan anaknya pergi. Ya, masa bodoh, ini bukan anak saya. Ini hasil perselingkuhan mungkin istri saya sama siapa. Mungkin gitu ya, Bu. Ini bukan anak saya, kok warnanya putih? Gak dikasih rezeki. Akhirnya lama-kelamaan Allah buat anak burung gagak itu bau bangke, seperti bangke. Padahal masih hidup. Karena sudah tercium seperti bau bangkai, datanglah ulet-ulet untuk menggerogoti siapa? Burung gagak ini. Burung gagak langsung tanpa dia kerja, dia makanin tuh ulet-uletnya. Siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar, ketika beliau sedang makan, datang seekor kucing. Jadi kalau kita lagi makan, Bu, ada seekor kucing. Ternyata kucing ini adalah uluran dari tangan-tangannya Allah untuk menolong kita. Ya. Kita nggak bisa menolong orang tenaga, uang atau apa. Kita lagi makan, datang seekor kucing. Ternyata kita lagi makan ikan tongkol. Kita kasih. Malik bin Dinar ngeliatin aja ikan tongkolnya. Cuman diendus sama kucing. Begitu digigit. Dibawa. Diikutin sama Malik bin Dinar. Ini mau kemana? Oh nggak digigit. Coba ikuti. Mungkin dari sini sampai ke pasar. Malik bin Dinar nggak jadi makan, ngikutin. Ternyata si kucing ini meletakkan ikan tongkol tersebut di lubang yang sedikit besar lah, nggak begitu besar sih. Di sana. Malik bin Dinar lihat, loh, kok diletakkan ke sana? Ternyata sedikit demi sedikit tiba-tiba datang seekor ular tua, buta, jelek, Bu. Mengenduskan tongkol, makan ikan tongkol itu. Sekarang secara fitrahnya, dari mana sejarahnya kucing kok berteman dengan ular? Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita mungkin merasa terkesima, kasihan ya Allah, Mpok Alfa. Kok anaknya kembar 2, belum 1 tahun kok sudah ditinggalkan, kasihan sekali. Kata Allah, lah manusia cuman berpikir pakai akal, gak berpikir pakai iman. Mungkin kalau Mpok Alfanya masih hidup, anaknya gak bisa diurus sampai dia meraih cita-citanya. Tapi Allah wafatkan Mpok Alfa. Allah buat kekuasaan yang luar biasa. Ya kan? Datang seorang artis terkenal. Saya akan
openi anaknya Po Alfa sampai dia kuliah besar, datang lagi bla bla segala macam. Kadang-kadang ada peristiwa yang mengenaskan justru mengantarkan orang untuk berbuat baik. Ya. Ini, maka jangan pernah kita berpikir kecil. Otak kita itu kekecilan, Bu. Untuk mikirin masa depan besok kita makan apa tuh, otak kita kekecilan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Surat Luqman di ayat terakhir. Tidak ada satupun jiwa yang bisa mengetahui besok dia bakal makan apa. Besok saya menyiapkan suami saya dan anak-anak nasi goreng. Ternyata besoknya nasinya sudah basi. Ya kan? Wa ma tadri nafsun min ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang bisa memprediksi besok saya akan mati di mana. Makanya kalau hari ini banyak paranormal yang katanya kok tepat memprediksi. Uya-kuya diprediksi, Sule diprediksi, kok tepat. Rasul bilang, Bu, bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan paranormal, para dukun, supranatural? Rasul mengatakan, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau benerin semuanya dan jangan engkau dustakan semuanya. Kalau ternyata supranatural itu memprediksi tahun 2025 ada beberapa artis yang akan jatuh sejatuh-jatuhnya, ternyata benar. Ini sudah qadarullah, kebetulan, Bu. Ya, kebetulan. Ibu baca surat jin dah. Di sana tuh para jin itu selalu setiap harinya nguping diskusinya malaikat siapa yang akan diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada komet. Komet kalau kita buka ilmu tafsir, ternyata itu senjatanya malaikat untuk mengusir para jin iblis untuk menguping. Hari ini kata pimpinan malaikat, Allah memberikan rekomendasi kepada kita untuk memberikan hidayah kepada orang itu. Iblis gak dengar. Akhirnya buru-buru iblis pergi ke orang itu biar hidayah gak masuk ke orang itu. Makanya dukun, paranormal, orang-orang yang pinter-pinter itu jangan pernah kita benarkan semuanya. Dan jangan pernah kita salahkan semuanya. Siapapun yang mendatangkan atau siapapun yang datang kepada dukun, maka 40 hari 40 malam, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam haram mendatangi dukun, datang kepada dukun, kecuali 2 dukun. Dukun beranak dan dukun kunci halal. Ya, yang lain gak boleh. Sudah, masa depan anak-anak kita dalam tonggakan kita. Sudah. Yang penting hari ini kita bisa melihat anak kita itu mampu sholat, dia ngaji, sudah cukup, Bu. Supaya kita itu sehat hidup, gak usah mikir yang muluk-muluk. Karena pada saat kita sudah mati, bertemu di alam barzakh, bertemu dengan malaikat yang ditanya itu, anak kamu sudah sholat apa enggak? Perkara anak kita dokter, perkara anak kita insinyur, itu kita cuma mengarahkan saja. Kalau tuh sudah dia meninggal jadi insinyur enggak sholat, habis kita dihajar malaikat. Sudah senang, alhamdulillah ya Allah, anak saya sehat, dia sekarang sekolah. Perkara nanti di sekolahnya dia paham pelajaran. Perkara nanti dia di sekolahnya dia rankingnya bagus, nilainya bagus, itu nanti nomor 2. Yang penting anak kita mau sekolah dulu. Anak kita sudah mau sekolah, kita bersyukur sama Allah, baru Allah berikan tuh keistimewaan yang kedua apa? Diberi kepahaman sama Allah. Gak usah muluk-muluk. Ya Allah, anak saya harus bla 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 segala macam. Jangan. Nanti kalau nggak kesampaian, anak kitanya waras, emaknya yang sutris, Bu. Gila nanti kita. Anak kita sudah mau sholat, ya Allah, nanti Allah akan arahkan tuh dia di sikap-sikap yang baik. Ya. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercerita tentang proses penciptaan manusia. Bahwasanya rezeki itu sudah Allah tuliskan di usia janin kita, usianya 4 bulan. Allah sudah catat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma yursalul malaku fayanfu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah." Sesungguhnya dulu masing-masing kita berada dalam rahim emak kita itu selama 40 hari berupa nutfah. Apa itu nutfah? Saripati orang tua kita bercampur. Nutfah bapak kita dengan nutfah emak kita bercampur 40 hari digodok sama Allah berupa nutfah. Wa yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua Allah rubah dari nutfah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Ya, segumpal darah. Wa yakunu mithla dzalika mudghah. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. 40 hari yang ketiga. Tsumma yursalul malak. Kemudian Allah utus malaikat. Hai malaikat, fayanfu fihi ruh. Aku izinkan engkau untuk meniupkan ruh kepada bayi janin yang usia 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan Allah pun mengadakan janji dengan janin itu. Hai janin, sebentar lagi kamu akan lahir ke dunia ini. Di usia 4 bulan ini 120 hari aku tuliskan 4 kalimat. Yang pertama apa? Rezekimu sudah dituliskan Allah. Ajalmu kapan? Sudah Allah tulisin. Wa amalihi, perbuatan kamu sudah Allah tuliskan. Apakah ini janin kelak nanti kalau sudah jadi manusia di dunia amalnya soleh terus atau sebaliknya salah terus? Yang keempat, Allah sudah tuliskan syaqiyun au sa'idun. Dia nanti hidupnya nestapa atau hidupnya bakal bahagia. Maka sebagai orang tua, pendidikan pertama buat anak-anaknya apa? Di usia 4 bulan didoakan. Doakan apa? Ya Allah, 4 bulan ini engkau telah tentukan rezekinya. Tolong dong ya Allah. Rezekinya ditentukan, rezekinya berkah, lancar. Tuh. Ya, doakan sama orang tuanya. Ajalnya, tolong ya Allah, tentukan ajalnya itu husnul khotimah. Karena kita nggak bisa untuk merubah ajal, ya. Tapi proses kesana itu kita bisa rubah. Perbuatannya, tolong soleh semuanya ya Allah, soleh semuanya. Ya. Doa orang tua kepada anaknya itu nggak akan pernah tidak didengar sama Allah. Hatta orang tuanya misalkan orang tuanya non Islam, anaknya Islam, nggak akan pernah terhalangi doa orang tua. Jadi semua takdir sudah Allah tulis di usia 4 bulan. Turunan dari prinsip ini bahwa ya dari hadis tadi, siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rezeki mereka adalah Allah, bukan kepala keluarga. Yang suami harus betul-betul jaga omongan. Mama, kalau bukan papa yang ngasih rezeki, mukanya nggak secantik ini, paling cemang-cemong. Besok ternyata stroke di hati ibu, sakit. Ya, seorang ibu ngomong kepada anaknya, kamu ya nak, kamu tuh ibu yang melahirkan. Kalau bukan karena ibu, kamu itu nggak jadi seperti ini. Dosa bu, nggak boleh. Saya selalu bilang, yuk kita sama-sama sebagai orang tua, ini amanat, ini anak, ini amanah. Didik anak-anak kita untuk mengenal siapa penciptanya. Allah itu memberikan amanah kepada kita berupa anak. Allah nggak membiarkan bu. Rezekinya seorang ibu yang anaknya 1 demi Allah beda dengan rezeki seorang ibu yang anaknya 2. Rezekinya seorang ibu yang anaknya 2 demi Allah beda dengan rezekinya anak ibu yang 3. Ustadz, anak saya Ustadz
Ya, tetangga saya punya tetangga dua Ustadz. Satu anaknya cuma satu, wah hidupnya kaya. Yang satu lagi tetangga saya anaknya 5, hidupnya melarat. Nanti dibalik sama Allah, Bu. Ketika sudah tua, itu dia melarat. Anak yang rumah tangga yang anaknya banyak, dibalik sama Allah jadi bahagia. Jadi endingnya tuh kayak begitu. Maka sekali lagi ketika hari ini kita mendapatkan anak sama Allah, Allah akan servis kita. Rezeki kita Allah naikin lagi, kesehatan kita Allah buat supra lagi. Ini sebuah apa? Fasilitas dari Allah supaya kita betul-betul ngarahin anak-anak kita. Perkara anak kita nanti sudah besar, mau berbakti sama orang tua, mulai hari ini kita doakan, ya Allah, jadikan anak-anak saya alim alimah, abid abidah, ahli Al-Quran semuanya. Cuman didoakan, Bu, doakan, ya. Cara doakan gimana? Ketika saya minta doa sama Allah, ya Allah, saya kepengen loh anak saya ahli Quran. Allah ngasih rezeki sama kita nih, supaya kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran. Setelah anak kita jadi ahli Al-Quran, dia mau taat sama kita, alhamdulillah. Dia mau durhaka sama kita pun alhamdulillah. Karena tujuan kita sama anak-anak kita cuman mendidik anak-anak kita. Tapi kalau mikirin kamu durhaka sama ibu ya, maka balik lagi. Dulu kita pernah mungkin durhaka sama orang tua kita dulu. Ya, seperti itu. Jadi tetap Allah yang berikan rezeki, bukan kepala keluarga. Kepala keluarga hanya sebagai perantara saja. Perantara saja. Suatu hari ada bapak-bapak yang mengantarkan anaknya mau ke sekolah. Bensinnya sudah kedap-kedip, Bu. Bensinnya sudah kedap-kedip. Di pom bensin pertama ternyata masih kuat jalan. Pom bensin kedua kuat jalan. Ternyata pom bensin ketiga kuat jalan terus. Pom bensin 3 ditinggalkan. Ternyata motornya sudah nggak mau jalan lagi di sebuah warung kecil, Bu. Dia cari-cari mana yang jual bensin, ternyata ditanya, oh di sana masuk gang. Dia masuk gang pelosok, gang buntu. Ternyata di sana ada seseorang yang sedang jual bensin dan bensinnya juga cuma 1 botol. Alhamdulillah, Bapak kok tahu-tahuan saya jual bensin? Loh kenapa sih? Saya pagi ini butuh uang buat nyanguni anak saya. Berapa? 15.000, 10.000 buat uang makan di sekolah, 5.000-nya buat angkot. Saya bingung ini gimana. Ternyata dihantarkan sama Allah si bapak ini, Bu. Itu rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Katsir menceritakan di dalam kitabnya, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu adalah seorang ulama tabi'in. Anaknya banyak nih, Bu. Jadi seorang datang ke Ibrahim bin Adham, wahai ulama, aku ingin bertanya kepada mengeluhkan tentang kisahku. Kenapa? Anak saya banyak ini, saya repot ngasih rezeki kepada mereka. Ibrahim bin Adham mengatakan, ibhas ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allah. Coba datangkan kepada aku anak-anak kamu yang rezekinya tidak jamin sama Allah Subhanahu wa taala. Datangkan, aku mau lihat. Kok kamu diberikan anak 5 kok kerepotan kayak begini? Kamu harus perbaiki mindset agama dulu. Iman kita harus perbaiki. Makanya saya kadang-kadang bingung. Ada anak dibuang sama orang tuanya, Ibu. Ada anak yang memang ngasih kepada orang lain karena gak bisa. Kalau mindset kita sudah mengatakan saya gak mampu, sampai hari kiamat kita gak akan mampu, Bu. Ya, ilmu sains dan iman kita itu harus berbanding lurus. Ketika pikiran kita mengatakan saya mampu, maka kita akan mampu. Takdirmu, pikiranmu adalah takdirmu. Kalau hari ini kamu berpikir kamu gak bisa, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa. Tapi kalau hari ini kamu mengatakan saya bisa,
insya Allah kita bisa. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku saja kepadaku, kata Allah. Kalau hambaku mengatakan bisa, bisa. Kalau hambaku mengatakan gak bisa, ya gak bisa. Makanya berpikirlah orang-orang beriman itu ajaban li amril mu'min inna amro kulluhu lahu khair. Orang-orang beriman itu ketika ada sesuatu kejadian, dia berpikir positif dengan kejadian itu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan sesuai rencana Allah. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa? Orang berakal dan orang tidak berakal rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kuncinya, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Jadi mau kita nauzubillah celaka apapun, mau kita dibully apapun, mau kita dihancurkan oleh siapapun, kalau rezeki kita belum tuntas Allah berikan kepada kita, demi Allah kita tidak akan pernah mati. Coba simbah kita usia sudah hampir 80 tahun, sudah bed rest di atas kasur, BAB, pakai pempes, udah di atas kasur, pipis di atas kasur, mandi juga dimandiin, mau sholat saja ya Allah susahnya minta ampun, 15 tahun di atas kasur. Ya Allah, perawatnya setiap bulan mati 3 orang, Bu. Ya, 10 hari mati, 10 hari mati, 10 hari. Ini kok simbah nggak mati-mati. Kemudian 15 tahun sudah, pas anak-anaknya pada bangun subuh, simbah malah sudah nggak ada. Kemana? Jam 3 simbah sudah mandi, sudah berangkat subuhan, sehat, Bu. Ya, ternyata cucunya mau dibangunin sekolah, dibangunin sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti apa? Oh, rezeki simbah itu belum tuntas Allah berikan. Makanya kalau hari ini ada orang di sekitar kita itu meninggal, berarti rezekinya sudah tuntas Allah berikan. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqah. Sesungguhnya di antara kalian itu tidak akan pernah mati sebelum Allah sempurnakan rezeki kalian. Ya. Kemarin peristiwa Covid 2020 sampai 2021 misalkan, atau selama 3 tahun ada di antara kita yang kena Covid, itu sudah dirawat kemana-mana, yang katanya dia punya paru-paru sudah nggak sempurna lagi karena kena sudah virus Covid. Kalau dia rezekinya 6 kg beras, pada saat dia kena Covid itu masih diberikan oleh Allah 5 kg beras, kurang 1 kilo, Bu. Dia nggak akan pernah mati. Jangan pernah takut dengan kematian. Fala tastabti'u rizqa. Walaupun rezekinya datang terlambat, Allah nggak akan pernah matikan. Ittaqullah. Makanya bertakwa sama Allah. Wa ajmilu fit thalab. Jangan takut kehabisan rezeki. Cari rezeki yang halal-halal saja. Khudhu ma halal, ambil yang halal. Wada'u ma haruma, dan tinggalkan segala sesuatu yang haram-haram. Tuh rezeki. Jadi semua itu sudah dapat rezeki, dan semua tidak akan pernah mati kecuali rezekinya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cerita sudah saya ceritakan. Saya cerita lagi. Syekh Saleh Al-Maghamis dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur? Sumur ini sumur Anda, kok sudah puluhan tahun Anda itu mandi dengan sumur itu, tapi kok tahu-tahu jatuh. Nih sebelum cerita, nih ada susu, minum dulu susu, minum susu. Akhirnya dia itu memang seorang pendongeng yang ulung, Bu. Dia ceritakan sambil dipraktekkan bagaimana dia jatuh.
Akhirnya pas dipraktekkan, dia betul-betul jatuh ke sumur, ternyata mati. Rezeki dia apa yang kurang dan terlambat? Segelas susu, Bu. Nah, ya. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih apa? Yang pertama, dia jatuh ke sumur. Ternyata Allah selamatkan. Kata Allah, kamu jangan mati dulu. Kenapa? Ini ada segelas susu yang belum kamu minum. Tuh, lihat. Ya, jangan pernah takut. Kemudian yang ketiga, kunci rezeki. Hakikat dari rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan, Bu. Hari ini kita sudah diberikan rezeki sama Allah berupa kesehatan, berupa tenaga, berupa harta, berupa jabatan, berupa anak-anak. Mana rezeki kita? Kata para ulama, yang sudah kita konsumsi itu, kita telan, itu rezeki kita. Dan yang sudah kita manfaatkan itu rezeki kita. Yang di rekening kita bukan rezeki kita. Ya, beras yang masih ada di lumbung padi bukan rezeki kita. Rezeki yang kita makan dia keluar jadi kotoran, dan rezeki yang kita manfaatkan nanti kita akan temu ketika di akhirat nanti, itu rezeki kita. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Syikir radhiyallahu an, itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali, qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Manusia selalu mengatakan hartaku itu hartaku, padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, itu harta kita. Apa yang kami gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan. Jadi harta kita tuh tiga. Ada yang kita makan sampai habis, yang kita gunakan sampai rusak, yang kita sedekahkan sampai memberikan manfaat kepada kita nanti di hari kiamat, itu harta kita. Suatu hari Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya yang sedang memegang sebutir popcorn, Bu. Ya. Kalau jagung inilah bahasanya nggak enak, popcorn ya Bu ya, popcorn. Kata umat ini, hai Musa, kamu kan seorang nabi, ini popcorn punya siapa? Wallahu a'lam, aku belum tahu itu punya siapa. Loh, ini di tangan saya, ini pasti punya saya. Belum tentu. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya, ternyata popcornnya dimakan, pas makan keselak dia muntah, keluar lagi popcorn, datang seekor ayam jago, dipatok sama ayam jago. Popcornnya bukan punya si fulan, tapi punya ayam jago. Itu rezeki namanya. Ya. Karena itu sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia pasti makan berapa ton, Bu? Sepiring. Orang yang punya toko baju, lusinan baju, dia make paling berapa? 1. Ada orang pemilik toko baju setiap hari make baju 2 lusin di bajunya. Orang gila. Dia punya mobil banyak, yang dia pakai cuma berapa? Cuma 1. Maka manusia itu memang fitrahnya nggak ada yang betul-betul qanaah, nggak ada, Bu. Kecuali agama yang memberikan pencerahan kepada qanaah. Kapan manusia itu merasa cukup? Ketika nanti hidungnya sudah dicocok sama yang namanya kapas alias mati. Ya. Yang keempat, kita akan dihisap oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Ya, kita punya handphone 5, dihisap semua sama Allah. Kita punya kulkas 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu, dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bicara rezeki semua akan dihisap sama Allah. Surat At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari kiamat itu sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya, saya singkat, sudah jam 2 soalnya. Kemudian yang kelima,
Prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi prestasi manusia adalah dilihat dia punya apa dan sudah bermanfaat belum yang dia punya, itu prestasinya, Bu. Jadi bukan banyaknya harta, tapi harta yang dia miliki sudah bermanfaat belum, itu prestasinya. Jadi kemanfaatnya yang kita lihat. Ya, ini yang kelima. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang Allah cintai adalah siapa? Yang bermanfaat buat orang banyak. Makanya kalau kita punya pedagangan, doa sama Allah, ya Allah, jadikan dagangan saya laris ya Allah, biar saya bisa berbaginya. Ya Allah, saya kepengen jabatan saya naik ya Allah, biar bisa berbagi dengan orang banyak. Itu saja Bu doa kita. Kemudian yang terakhir, apapun rezeki yang kita punya, maka hakikatnya itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan ambil dari kita semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan?